Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Bilangan Kompleks. Ya, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita pada minggu kemarin. Kita ingat kembali bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan kompleks secara geometri ya, dan bilangan kompleks apabila dituliskan dalam bentuk kutub atau dalam bentuk polar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan teorema de Moivre ya. Nah, teorema ini berbunyi bahwa jika Z sama dengan R cis theta, ya, kita ingat kembali bahwa kemarin Z itu kalau ditulis dalam bentuk kutub, Z sama dengan R cos theta, ya kan? Ditambah I kali R sin theta. Atau sering kita tulis sebagai Z sama dengan R cis theta, begitu ya. Nah, sekarang seandainya Z itu adalah bilangan kompleks R cis T, R cis T ya. Jadi dalam hal ini penulisan bilangan kompleks dengan argumennya itu nggak lagi theta, tapi sebagai T misalnya. Nah, jika Z sama dengan R cis T, maka Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N cis N theta. Itu teorema de Moivre. Dan ini akan kita buktikan ke bawah ya. Nah, sekarang kalau Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cis N theta untuk setiap N bilangan bulat yang tak negatif, bilangan bulat tak negatif. Berarti 0 boleh kan? Karena bilangan bulat tak negatif, 0 boleh. Nah, sekarang bilangan kompleks dalam bentuk polar yang sudah minggu kemarin kita pelajari, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I kali R sin theta, atau sering disebut dengan R cis theta. Kalau kita tulis dengan notasi Euler ya, dengan atau eksponen murni gitu ya, notasi Euler yaitu R, maka R cis theta ini boleh ditulis sebagai R kali E pangkat I theta. Jadi R cis theta itu sama dengan R kali E pangkat I theta. Sama aja, ini hanya kesamaan ya. Cara penulisan yang berbeda, tapi sama, fungsinya sama atau artinya sama. Nah, sekarang karena pada eksponen ini akan berlaku sifat-sifat eksponen, yaitu untuk kalau perkalian pangkatnya jadi penjumlahan, kalau pembagian pangkatnya jadi pengurangan dan seterusnya, maka seandainya kita memiliki Z1 adalah R1 kali E pangkat I T1, jadi penulisan dengan menggunakan Euler ya. Dan Z2-nya itu adalah R2 kali E pangkat I T2. Jadi saya ulangi, dengan menggunakan penulisan notasi Euler. Maka Z1 kali Z2 ini untuk membuktikan teorema di atas ya. Z1 kali Z2 ini berarti R1 kali E pangkat I kali T1 dikali R2 kali E pangkat I kali T2. Nah, karena di sini R1 kali R2 ini adalah dua bilangan atau modulus yang berbeda, maka kita kalikan R1 kali R2. Sementara untuk notasi Eulernya, E merupakan sebuah eksponen dengan basis Euler yang sama, maka pangkatnya bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi E pangkat, karena masing-masing punya I, maka I-nya kita faktorkan, yang tinggal adalah T1 ditambah T2. Saya ulangi, Z1 kali Z2 itu berarti R1 kali R2 kali dengan E pangkat I kali T1 ditambah T2. Jadi R1-nya di bawah jadi perkalian, sementara argumen 1 dan argumen 2-nya sebagai eksponen kita jumlahkan. Nah, sehingga apabila terdapat beberapa Z yang sama, kita kalikan atau kita pangkatkan, maka Z pangkat N dengan mengikuti alur ini menjadi R pangkat N, karena R1 kali R2 kali R3 dan seterusnya kan. Dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3, sebut saja R, maka dia akan menjadi R pangkat N. Kali E pangkat I, karena di situ ada T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya, dan T1 sama dengan T2 sama dengan T3, maka ada sejumlah T. Sehingga di sini menjadi I kali NT.
Maka jelas di sini bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali E pangkat I kali NT. Sehingga teorema ini, De Moivre, kalau kita tulis dengan notasi Euler, ini adalah benar. Kalau di sini kan Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cis NT. Kalau ditulis dalam notasi Euler menjadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali E pangkat I kali NT. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mempunyai dua buah cara menuliskan bilangan kompleks. Yang pertama, bisa dengan R cis T, bisa dengan argumen T, dan bisa juga dengan argumen rho. Nah, seandainya R cis theta itu akan sama ya. R cis T akan sama dengan rho cis theta. Akan sama itu jika dan hanya jika. Saya ulangi. R cis T akan sama dengan rho cis theta itu jika dan hanya jika R-nya sama dengan rho. Ya kan? Ini sebuah kesamaan. Dan T-nya sama dengan theta. Karena theta berada dalam sebuah diagram argan, ya, maka satu putaran full penuh itu 2pi. Maka kalau R cis T sama dengan rho cis theta, maka R akan sama dengan rho dan T akan sama dengan theta ditambah 2 kali kpi atau kelipatan dari 2pi. Jadi T-nya itu akan sama dengan theta ditambah kelipatan dari 2pi. Kenapa kelipatan 2pi? Karena periode dari fungsi kosinus itu adalah 2pi. Itu kesamaan dua buah bilangan kompleks. Nah, hal ini sangat perlu, saya ulangi, hal ini sangat perlu untuk menyelesaikan atau untuk membahas tentang akar bilangan kompleks. Nah, ini teorema De Moivre. Itu untuk perpangkatan dari bilangan kompleks. Ya, silakan Anda kaji teorema ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut dengan akar bilangan kompleks. Oke, akar bilangan kompleks. Misalkan C adalah sebuah bilangan kompleks ya. Misal C adalah bilangan kompleks. Jangan lupa tadi kita punya notasi bilangan kompleks adalah Z. Di mana Z itu adalah R yang tadi ya, Z itu R kali cis T. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah bilangan kompleks C. Maka akar pangkat N dari C ini boleh kita tulis dalam bentuk eksponen kan? Jadi akar pangkat N dari C itu sama aja dengan C pangkat 1/N. Benar ya? Jadi akar pangkat N dari C itu sama dengan C pangkat 1/N. Nah, sekarang kita misalkan Z-nya itu adalah akar pangkat N dari C. Misalkan itu adalah Z. Berarti Z itu kan bilangan kompleks ya. Kemudian C juga adalah bilangan kompleks. Maka Z itu merupakan akar bilangan kompleks namanya. Z bilangan kompleks. C bilangan kompleks. Berarti Z merupakan akar bilangan kompleks. Nah, kita misalkan bahwa Z itu sama dengan akar pangkat N dari C. Dan tadi disebutkan C itu kita misalkan adalah bilangan kompleks yang lain. Ya, sebut saja dia rho cis theta.
Misalnya C itu adalah rho cis theta. Jadi bilangan kompleks yang kita misalkan dengan rho cis theta. Oke, nah sekarang maka dari Z sama dengan akar pangkat N dari C, dari Z sama dengan akar pangkat N dari C, maka diperoleh apa? Z pangkat N akan sama dengan C. Benar ya? Kalau Z itu akar pangkat N dari C, maka Z pangkat N adalah C. Dan C sendiri tadi apa? C sendiri tadi itu adalah rho cis theta. Ya kan? Rho cis theta. C ini adalah rho cis theta. Rho cis theta. Nah, tadi Z itu apa tadi di atas? Tadi Z itu ini, R kali cis T. Ya kan? Z itu R kali cis T. Z sama dengan R kali cis T. Berarti Z pangkat N itu sama dengan, tadi teorema de Moivre tadi ya, Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N R pangkat N kali cis NT. Cis NT. Kan begitu ya? Berarti Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N kali cis NT. Dan ini akan sama dengan yang ini. Rho kali cis theta. Nih, Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cis NT. Dan akan sama dengan rho kali cis theta. Maka ini ada kesamaan dua bilangan kompleks juga. Ya, Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N kali cis NT. Dan ini adalah C, di mana C itu adalah rho cis theta. Maka berdasarkan yang ini, berdasarkan kesamaan dua buah bilangan kompleks, kita akan bisa mencari R-nya dan akan bisa mencari T-nya. Saya ulangi ya. Z pangkat N. Z itu R cis theta. Berarti Z pangkat N adalah R pangkat N kali cis NT. Sesuai dengan de Moivre yang tadi. Dan C itu sendiri adalah rho cis theta. Maka diperoleh R pangkat N kali cis NT sama dengan rho kali cis theta. Dari sini, dari dua kesamaan seperti yang saya kotak di sini, akan diperoleh dari sini. Maka diperoleh R pangkat N sama dengan rho. Betul ya? R pangkat N sama dengan rho. Atau R-nya itu adalah rho pangkat 1/n. Nih. R-nya adalah rho pangkat 1/n. Dan di sini diperoleh bahwa NT sama dengan theta di sini. T sama dengan theta ditambah 2 kali kelipatan dari 2P. Berarti di sini diperoleh. Dan NT itu sama dengan theta, tapi ditambah dengan 2 kali Kv. Nah, ini NT sama dengan theta ditambah 2 kali Kv. Atau kalau kita sederhanakan di sini, berarti T-nya ya, berarti T-nya sini T ya. T-nya sama dengan theta ditambah 2 kali Kv dibagi dengan N. Itu T-nya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada pada buku ya. K adalah pi ditambah 2 theta, T sama dengan theta ditambah 2 Kv per N. Yang ini.